Ya, halo, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian dengan kode MSI M4312 bersama saya Natalis Ransi. Pada pertemuan kita kali ini atau di sesi ketiga, ya, materi yang akan kita coba bahas yakni pertanyaan penelitian dan hipotesis, teman-teman. Ya, jadi pada sesi ketiga ini ada tiga hal yang akan dibahas secara detail. Yang pertama itu mengenai pertanyaan penelitian, kemudian kita akan melihat jenis-jenis hipotesis, ya, dan pada akhirnya kita akan membahas lebih jauh mengenai pengembangan penelitian. Ya, jadi harapan kita bahwa di sesi ketiga ini teman-teman sudah melewati sesi 1 dan 2 dan mengerjakan tugas sekaligus aktif di forum diskusi ya teman-teman. Jadi perhatikan ya waktu dan jam agar teman-teman tidak ketinggalan dalam memberi respon terhadap diskusi yang ada di LMS kita, begitu ya. Baik, lebih detail ya pada sesi ini ya mahasiswa pada akhirnya diharapkan bisa ya menjelaskan ya pengertian daripada pertanyaan penelitian itu sendiri ya. Setelah itu teman-teman juga diharapkan memahami kategori pertanyaan dalam penelitian itu ya. Dan ya teman-teman mahasiswa juga diharapkan dapat ya membuat pertanyaan penelitian pada semua kategori pertanyaan penelitian yang dimaksud. Kemudian selanjutnya ya teman-teman mahasiswa sekalian, harapannya adalah bahwa teman-teman juga bisa menjelaskan ya pengertian hipotesis. Apa itu hipotesis dalam penelitian ini? Baru kita memahami ya beberapa kategori yang ada pada hipotesis itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa juga harapannya ya dapat memahami hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya untuk semua kategori hipotesis. Jadi nanti ada kategori hipotesis, kemudian nanti ada yang disebut sebagai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Teman-teman akan mempelajari itu lebih detail ya. Juga pada akhirnya ya teman-teman mahasiswa diharapkan ya dapat ya membuat hipotesis untuk semua kategori hipotesis tadi. Ya, begitu. Jadi membuat hipotesis ya juga sangat menjadi ya, hal yang harus mahasiswa bisa lakukan ketika sudah melewati sesi 3 ini. Selanjutnya juga teman-teman mahasiswa diharapkan bisa memahami proses pengembangan hipotesis. Baru nanti akan dibantu mahasiswa untuk memahami cara membuat definisi operasional pengubah itu seperti apa dibuat begitu ya. Dan pada akhirnya teman-teman mahasiswa diharapkan bisa membuat definisi operasional pengubah yang dimaksudkan ya. Jadi teman-teman mahasiswa harapannya setelah sesi ketiga ini teman-teman lebih pengetahuan dan keterampilannya itu sudah lebih baik lagi sehingga sudah siap ya untuk menjadi peneliti pada yang akan Anda mulai untuk menyelesaikan program studi S1 Anda di program studi Sistem Informasi ya Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Dan akhirnya saya Natalis Ransi mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Oke, tetap belajar dan salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih.